kasih, kita hari ini bersama-sama merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Pada ibadah Jumat Agung, Good Friday, Allah menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Bukti kasih Allah menyelamatkan kita semua. Dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Tak terukur kasih-Mu ya Bapa. Tak ternilai korban-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kami. Mari kita naikkan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan sekali lagi, tak terukur kasih. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan. Engkau Yesus, tak terukur kasih. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Kau layak Tuhan, Kau layak Yesus. Katakan sekali lagi, layaklah. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku.
kuat kasih-Mu bagi kami. Oh ya Aba, haleluya, Yesus Tuhan. Inalabayara lamasyata kanalabayara namo, kinalabashe adalabasya kanalabayana lanama. Hanya Kau Tuhan, hanya bagi-Mu penyembahan kami. Oh Yesus, oh terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami bersyukur kasih-Mu yang besar bagi kami. Engkau telah buktikan Tuhan di kayu salib. Engkau menggantikan kami. Engkau mati bagi kami Tuhan. Engkau menebus dosa. Engkau membebaskan kami. Sebab itu kami memberikan pujian hanya bagi-Mu, Anak Domba Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Unto the Lord, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live,
as long as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give forevermore. All the glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. All the glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give forevermore. One more time, sekali lagi katakan unto the Lord. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give Dimuliakan Engkau Bapa, Yesus penebus kami, Yesus penyelamat kami. Oh, bagimu sembah kami Tuhan, tak dapat kami balas kasih-Mu, perbuatan-Mu. Yesus, kami sembah Kau Bapa. Oh ya, hadirat-Mu Tuhan. Urian alabayar sakan alabayan alabakan alabayase. Irian alabasandaran alabayan. Engkau berjalan di jalan kesengsaraan menuju Bukit Golgota. Engkau sendirian di sana ya Tuhan, menanggung segala penderitaan kami. Above of all, crucified, Lamb of God, our Redeemer. Engkau tersalib, Engkau tersiksa, penebus kami. Yesus Tuhan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man,
You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your word. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's the way to measure what your word. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, all of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall out of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You
took the fall, thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Yesaya 53 ayat pertama mengatakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan dihina Allah. Tapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya sebagai anak domba yang dibawa ke pembantaian. Sebagai induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Mari ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Allah yang mulia, Allah pencipta langit dan segalanya. Dia menjadi manusia sama seperti kita, untuk menanggung setiap penderitaan kita, untuk menggantikan kutuk menjadi berkat, untuk menggantikan kegelapan menjadi terang, untuk menggantikan kesakitan menjadi kesembuhan. Dia Allah menjelma menjadi manusia. Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya di dalam kemiskinannya kita diperkaya. Mari ucapkan syukur. Kekasih Tuhan, ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Tiada kasih yang besar seperti kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih, sebab karya salib itu adalah kabar baik bagi manusia. Selalu ada pengharapan di dalam Yesus, karena Dia telah menggantikan
segala dosamu dihapuskan. Haleluya. Ucapkan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Shalom dan salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada, di Asia, di Amerika, di Eropa, bahkan yang ada di Australia dan di Singapura dan Indonesia. Hari ini tentunya hari yang bersejarah untuk kekristenan di seluruh dunia. Tercatat di dalam Alkitab kita dan bahkan dunia mengakui bahwa hari ini adalah hari libur, hari raya untuk orang Kristen, mengingat akan peristiwa 2000 tahun yang lalu yang mengubahkan sejarah dunia. Good Friday, Jumat Agung, Jumat yang merupakan kabar baik untuk semua orang. Sehingga keadaan dunia diubahkan oleh Tuhan. Nasib manusia diubahkan oleh Allah. Dan masa depan diberikan oleh Tuhan yang mengasihi seisi dunia ini, saudara dan saya. Good Friday, Jumat Agung. Kalau kita ikuti perjalanan sengsara Yesus, Dia datang untuk memberikan nyawanya bagi kita. Dan bahkan Alkitab mencatat, sengsaranya dimulai sejak Dia berdoa di Taman Getsemani. Di dalam doanya agoni, sepertinya satu kepasrahan, sebuah rasa ketakutan sebagai manusia. Anak manusia, Yesus harus menghadapi aniaya, hujatan, paku, cambuk, darah, lambung yang akan ditusuk, dan kayu salib. Ini peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah seorang manusia bisa melewati begitu mudahnya. Sehingga di dalam perjalanan penderitaan itu di Taman Getsemani Dia berdoa kepada Bapa Surgawi yang mengutus Dia. Kalau boleh, cawan murka Allah ini dilalukan daripada Dia. Namun Dia berkata dalam doanya, namun bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, peluhnya dikatakan pori-pori terbuka dan peluhnya bertetesan seperti darah. Satu penderitaan yang hebat yang dialami oleh Kristus Yesus pada saat sebelum Dia ditangkap, dikhianati, dituduhkan bermacam-macam hal yang salah. Dan dianiaya sepanjang malam dalam penderitaan. Sehingga apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu digenapi oleh Yesus. Yesus Tuhan di dalam hari yang sangat kelam. Di mana keesokan harinya Dia dihadapkan di hadapan Pilatus. Rakyat berkumpul dan berseru bersama-sama, salibkan Dia, lepaskan Barabas, salibkan Dia, lepaskan Barabas. Dan setelah itu
Tidak ada cara yang lain. Penghukuman yang paling berat terjadi untuk orang yang dianggap berbuat hal yang berdosa. Dia harus memikul salibnya sendiri, terjatuh, tertatih berkali-kali. Dan dia harus dikenakan mahkota duri. Dan akhirnya dia harus disalibkan. Dan saudara, di dalam penderitaan yang hebat, pada akhirnya dia berseru, sudah selesai. Kutuk dosa manusia yang tidak bisa ditolong oleh apapun telah digantikan dengan keselamatan oleh anugerah. Kesakitan, pain, penderitaan manusia digantikan dengan pemulihan, kesembuhan oleh bilur darah Yesus. Dan segala maut dan neraka dan kematian telah digantikan oleh Yesus yang harus mati. Namun nanti sebentar dia akan bangkit kembali. Itulah karya salib. Hari ini saya ingin berbicara tentang salib itu. Kuasa salib Yesus. Kalau kita buka bersama-sama dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. The First Peter chapter 2 verse 24. Dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Boleh katakan amin. Hari ini dikatakan firman Tuhan, ia Kristus sendiri telah memikul salib, memikul dosa kita di atas tubuhnya di kayu salib. Dan dikatakan supaya kita yang telah mati bagi dosa, terhadap dosa, die to sin, maka kita akan beroleh hidup dan hidup untuk kebenaran. Dan hari ini di tengah penderitaan di seluruh dunia, rasanya belum pernah dalam sejarah kekristenan di dalam beberapa puluh tahun ini kita semua bisa beribadah di rumah. Tidak lagi di gedung-gedung gereja. Tidak lagi ada paduan suara yang meriah yang menyanyikan tentang kuasa salib dan Golgota dan Kalvari. Tidak ada lagi acara-acara besar, tapi semua berkumpul keluarga. Bapak, ibu, saudara, anak-anak, the young people at home. Engkau menikmati ibadah ini dan mendengarkan tentang firman Tuhan hari ini. Tentang kuasa salib itu yang hari ini luar biasa. Siapakah kita ini orang berdosa kalau dia memilih saudara dan saya? Dan memberikan kehidupan dan memahkotai dengan kemuliaan. Hari ini kita perlu ingat akan salib itu. Karena saya percaya salib itu adalah titik temu. Salib itu adalah pertemuan, pendamaian antara surga dan kita di bumi melalui Kristus yang ada di tengah salib itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini semua kita akan menyambut perjamuan kudus. Salib adalah tempat di mana dosa-dosa pelanggaran kita, kesalahan kegagalan kita diletakkan pada Kristus di dalam tubuhnya yang dihancurkan, dipikulkan di atas kayu salib. Supaya kita, saudara dan saya, diselamatkan, dibenarkan, dan bisa berjalan dalam hari-hari yang penuh dengan anugerah Tuhan. Haleluya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebuah pertanyaan, mengapa Kristus harus mati untuk mengampuni dosa manusia? Kenapa Tuhan Yesus harus mati dulu? Kenapa dia tidak mengampuni kita begitu saja dan dia tidak harus mati sebagai Tuhan yang harus mati? Saudara, apakah Yesus tidak bisa mengampuni dosa sebelum dia ada di atas kayu salib? Ternyata tidak. Kalau kita membaca Alkitab kita di dalam Markus pasal 2 ayat yang kelima, Lukas 5 ayat 20, maka dikatakan di Matius 9 ayat 2, dia berkata kepada orang yang lumpuh, dikatakan percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini jauh sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Dia mengampuni dosa. Dikatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Saudara, lalu kenapa dia mesti mati? Berarti ada urusan yang maha penting. Urusan yang esensial untuk kekristenan.
Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus mengampuni dosa dengan cara demikian? Kenapa harus darah mengalir? Kenapa harus salib? Kenapa harus yang namanya penebusan melalui darah Yesus? Hari ini mari kita mengerti beberapa hal yang penting. Tuhan Yesus harus mengampuni dosa kita. Karena sewaktu manusia jatuh dalam dosa, maka dikatakan upah daripada dosa itu adalah kematian atau maut. Dosa, kalau kita mengerti kata dosa dalam bahasa Greka, ada kata-kata yang menonjol. Yang pertama adalah hamartia, yang artinya kegagalan. Manusia itu jatuh. Yang kedua kata paraptoma, yang artinya pelanggaran. Roma 5 ayat 17. Manusia sudah melanggar. Dikatakan yang ketiga adalah opheilema. Opheilema yang artinya hutang. Kalau manusia tidak dibebaskan dari hutang dosa yang membawa kematian, kalau manusia tidak ditebus, ya saudara, dari pelanggaran dan kesalahannya, transgressions-nya, kalau manusia tidak diangkat dari kejatuhannya, maka tidak ada harapan. Itulah dosa. Dosa itu telah membuat seluruh keturunan manusia alami yang namanya kutuk kematian. Alami yang namanya kutuk perceraian. Alami yang namanya kutuk sakit penyakit. Mengalami yang namanya kutuk kesengsaraan. Kutuk dan segala kutuk yang ada. Dan mereka harus mengalami dibebaskan. Sebab itu saudara, Kristus datang untuk menolong manusia yang sudah jatuh. Manusia yang sudah melanggar. Manusia yang berhutang. Dan upahnya adalah kematian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini mari kita renungkan. Betapa Kristus luar biasa. Betapa Allah melihat manusia tidak mampu melepaskan dirinya. Sehingga dia sendiri harus dikatakan dia sendiri. Kalau saudara seorang ayah, anak saudara bekerja tiba-tiba terlilit hutang. Sehingga anak saudara akan dituntut. Kalau tidak akan dipenjarakan. Anakmu tidak mampu membayar hutang. Dan terus dia dituduh. Terus dia alami ancaman dan sebentar lagi dia harus membayar hutang itu. Karena hutangnya banyak, dia harus membayar dengan hukuman penjara seumur hidup. Seperti itu keadaan manusia. Saudara, maka seorang ayah dengan penuh kasih dia berkata, baik, ini yang ada padaku. Aku akan tutup hutangnya. Dari diriku sendiri walaupun yang berhutang anakku, aku akan tebus hutangnya. Supaya pembukuan di kantor itu menjadi biru dan tidak merah. Lalu dia mengupayakan hutang itu, kerugian itu yang ada oleh anaknya, dia tutup dengan biayanya sendiri secara tuntas. Saudara, sehingga buku itu kembali menjadi biru dan anak itu dibebaskan daripada hukuman. Itulah Kristus yang datang 2000 tahun yang lalu, yang menyelesaikan hutang dosa kita. Dengan itu kita tahu yang namanya pengampunan. Dia datang untuk mengampuni dosa manusia. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang salib, maka perkara yang pertama, kuasa salib Yesus ada pengampunan atas dosa manusia. Hari ini berapa banyak kita yang terus berdosa. Berapa banyak kita yang mengalami hidup ini, kita bikin salah setiap saat. Dan iblis selalu menuduh kita siang dan malam. Tetapi karena kita ada Kristus, maka dia berkata, aku telah membeli dia dengan harga yang mahal, dengan darahku sendiri. Aku telah membebaskan dia dari kutuk dosa, kematian, keterpurukan, kesengsaraan, kemiskinan, penderitaan, sakit, penyakit. Dan aku memberikan anugerah dan dia akan hidup dalam kebenaran. Haleluya. Saudara, saya berdoa hari ini kiranya kuasa salib Kristus. Hari ini kalau ada di antara kita yang berkata, sepertinya aku belum diampuni. Maka percayalah bahwa Kristus telah mengampuni saudara.
Kristus telah datang untuk mengangkat kita dari lembah kekelaman, penderitaan dan dosa. Kita diangkat dan dibebaskan. Perkara yang kedua, hari ini kita akan menyambut perjamuan kudus. Dan di dalam perjamuan kudus tentunya kita tahu Yesus sendiri berkata, ini adalah darah perjanjian. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, darah perjanjian ini bukan perjanjian yang biasa kita lakukan, cuma kita bicara, omong, janji, asal janji. Oh tidak. Perjanjian di waktu itu diikat dengan sebuah meterai. Hari ini saudara bikin janji, ada meterai yang mensahkan dua pihak bersepakat. Dan Yesus berbicara tentang darah perjanjian. Di zaman itu tentunya orang-orang melakukan perjanjian dan ada menumpahkan darah sedikit ditorehkan. Belum ada stempel. Allah membuat janji dengan manusia sejak pertama, sejak manusia jatuh dalam dosa. Darah binatang ditumpahkan. Dan Allah menghapuskan pengampunan terjadi untuk Adam. Korban dipersembahkan. Masih ingat waktu dunia dihabiskan oleh air bah. Maka sekali lagi dalam Kejadian pasal 9 dikatakan Allah membuat janji dengan Nuh. Supaya Allah melupakan dosa mereka harus ada tanda darah. Binatang dipersembahkan. Saudara, Yesus berkata, perjamuan kudus ini, Holy Communion ini, bukan cuma hal yang biasa, tetapi dia ingat perjanjiannya dengan kita. Melalui Kristus Yesus, maka Allah hari ini melihat saudara dan saya ada tanda darah, ada meterai darah di dalam hidup kita, darah Kristus. Haleluya. Sehingga pengampunan dosa dan darah perjanjian itulah yang Yesus ungkapkan pada waktu dia mengajak murid-muridnya pada malam terakhir untuk sama-sama minum dari cawan. Dia berkata, darah perjanjian ditumpahkan bagi kamu. Saudara, dia juga berbicara tentang tubuhnya yang dihancurkan. Dia angkat roti dan dia berkata, akulah roti hidup, barang siapa makan daripadanya, ia akan hidup selama-lamanya. Hari ini kita memperingati kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dengan satu ungkapan syukur terima kasih. Karena dosaku sudah diampuni. Dan sekarang aku percaya akan darah kudus-Mu. Darah yang telah Kau curahkan. Dan dikatakan oleh bilur darahnya. Luka-luka di sekujur tubuhnya. Oleh bilur darah anak domba Allah yang kudus. Maka engkau dan saya ditebus. Engkau dan saya diampuni. Engkau dan saya disucikan dari segala dosa. Saya ingin mengajak saudara mengingat akan kasih Yesus yang luar biasa. Dengan menyanyikan satu nyanyian lama yang kita bisa nyanyikan hari ini. Bilur darahnya menyembuhkan. Kuasa darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Dan anak domba Allah yang tidak bercacat, Yesus saja yang telah menyerahkan nyawa dan darahnya sekali dan untuk selama-lamanya bagi orang yang percaya. Mari nyanyikan nyanyian ini sama-sama. Oleh darah, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Mari angkat suara, katakan, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sembuhkan sakitku. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari.
kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. By the blood of Jesus we are free. By His power on Calvary. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus we are free. We live victorious, and we live victorious. We live victorious. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya oleh darah-Mu, di dalam darah ada nyawa. Dia berikan nyawanya untuk saudara dan saya. Melalui darahnya sampai tetes penghabisan. Lakukan setiap kali perjamuan kudus untuk mengingat kebaikan Tuhan. Semakin banyak saudara mengingat kebaikan Tuhan, semakin kita bisa mengasihi Dia wholeheartedly, sepenuh hati. Dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Yang pertama, kuasa salib Yesus berbicara tentang pengampunan dosa. Hanya Dia yang layak mengampuni dosa kita. Hari ini kita semua sudah dibebaskan, ditebus oleh darah anak domba Allah. Saudara, yang ketiga kita berbicara tentang kuasa kasih Yesus kepada kita. Berbicara tentang kasih. Salib itu bicara tentang kasih, saudara. Kita tahu secara universal dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan seisi dunia. Ya, supaya yang percaya kepada Dia diselamatkan. Kita sudah mengalaminya. Tidak diragukan lagi hari ini. Ada banyak orang di sekitar saudara, sekitar kita, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini. Yesus mengasihi saudara. Allah mengasihi saudara. Apapun keadaan kita. Yang kedua, bukan hanya kasih yang universal, tetapi kasih yang unconditional. Kasih yang tak bersyarat. Kalau saudara mau ke Ion, mall yang besar di Singapura, saudara mau ke Ion Sky, di dek di atas, maka harus belanja dulu. Dengan $20 minimal, baru bisa naik ke atas. Ada syarat. Seringkali orang tua memberi syarat, you make a lot of requirements to your children. If you do this, I will reward you with this. Kalau kau lakukan ini, aku akan kasih kau ini. Saudara memberi syarat, banyak syarat di dunia ini. Tetapi kasih Kristus, salib itu, dikatakan unconditional. Tidak bersyarat. Haleluya. Satu kali saudara, 18 September 1982. Pemerintah Amerika merilis hasil penyelidikan yang menyedihkan. Karena kita masih ingat setelah perang Korea maka masih ada banyak tentara Amerika yang di station yang ada di Korea Selatan. Dan mereka juga bisa membantu pemerintah Korea Selatan. Saudara, ternyata ada satu tentara muda Amerika berusia 20 tahun. Dikatakan dia melintasi zona demilitarisasi Korea Selatan ke utara, daerah Panmunjom. Dan dikatakan karena motif yang tidak diketahui maka dia ternyata melintasi dan dia membelot kepada kelompok utara komunis. Ini sebuah pengkhianatan yang besar bagi tentara Amerika, bagi bangsa Amerika. Sehari setelah berita itu maka dikatakan orang tua daripada pemuda ini memberikan konferensi pers di halaman rumah di St. Louis. Sambil beberapa kali menyeka air mata, sang ayah berkata bahwa mereka harus menerima kenyataan bahwa sang putra membelot, sang putra telah berkhianat dan dia telah kehilangan kredibilitasnya di negara Amerika. Bahkan kata ayahnya, bahkan dengan saya pun sepertinya kami putus hubungan.
Kembali dia menyeka air matanya. Para wartawan menantikan apa komentar seorang bapak ini. Tapi dia kemudian menunjukkan hati seorang ayah. Tapi kalau dia kembali dan dia ingin kembali, saya masih akan menyambut dan mengasihi putra saya. Semua orang terkagum, terdiam. Berkhianat, membelot, hilang. Kalaupun kembali, dikatakan dia tetap anak saya. Saudara, bukankah Allah Tuhan kita seperti ayah ini? Mungkin hari ini Anda telah berpaling. Anda telah meninggalkan jauh. Selama ini tahun-tahun kita isi dengan kesibukan, kita isi dengan kepentingan duniawi, kita isi dengan semua yang kita senang lakukan tanpa Tuhan, tanpa ibadah, dan tidak lagi memperhatikan hal-hal yang kekal kehidupan spiritual. Tapi jika kita mau kembali kepadanya, maka kita tahu Yesus berkata, marilah datang kepadaku, letih berbeban berat. Anak yang hilang disambut kembali oleh ayah yang menantikan siang dan malam. Itulah Tuhan dengan kasih-Nya yang unconditional, tidak bersyarat. Banyak orang yang sangat-sangat bingung, confused. Banyak orang yang hari ini sangat khawatir dan was-was terhadap kesehatan. Banyak orang yang menjadi takut, roh ketakutan melanda seluruh dunia. Banyak orang yang tiba-tiba menjadi panik, tidak tahu harus berbuat apa, sehingga seringkali merasa dirinya tidak nyaman. Ini keadaan di sekitar kita. Kalau di waktu yang lalu saudara, seorang suami, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, young people, engkau tidak peduli sama gereja, tidak peduli dengan Alkitab, tidak peduli dalam ibadah. Engkau jauh dari Tuhan, hari ini kau datang dalam ibadah Jumat Agung. Maka Yesus menyambut saudara. Seorang ayah tetap akan mengasihi anaknya. Haleluya. Saudara, salib berbicara tentang perkara yang pertama. Berbicara tentang universal love. Kasih yang untuk semua orang. Tapi bagi orang-orang tertentu hari ini yang sudah bertobat, kasih itu unconditional. Tapi juga kita tahu bahwa kasih Allah yang luar biasa itu adalah kasih yang setia. Dikatakan kasih yang kekal, kasih yang setia. Yeremia 31 ayat yang ketiga katakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara meyakini bahwa kasihnya itu luar biasa. Allah tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Dan kalau Allah mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa, kasih yang setia, Dia akan terus di dalam segala keadaan saudara yang hari-hari ini, keadaan yang gelisah menakutkan, Dia ada di tengah kita. Dia ada bersama kita, Dia ada di sisi kita. Kita nggak lihat tetapi kita percaya Dia ada menemani kita siang dan malam. Saudara, jangan pernah takut. Kasih Tuhan di waktu-waktu ini, di masa COVID-19. Kasih itu adalah kasih yang setia. Dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bisakah kita membayangkan kalau Allah itu kasih, Dia kekal, Dia hidup, maka kasihnya kekal untuk saudara dan saya. Apa yang kita takutkan hari ini? Saya masih ingat gempa bumi yang terjadi 1989 di Armenia. 30.000 orang langsung mati dalam waktu 4 menit. 30.000. Sebuah sekolah, anak-anak SD, sekolahnya rubuh, saudara. Dan para orang tua berlarian ke sana dan melihat puing-puing reruntuhan yang hampir dikatakan hampir rata tanah. Semua orang menangis. Anakku terkubur, anakku terkubur. Seorang bapak lari dari jauh. Dia lihat, dia tahu anaknya biasa di ujung kelas 4 di sebelah sana. Dan dia lari ke sana, puing-puing reruntuhan. Polisi datang, garis demarkasi dibuat, dan orang-orang berkata percuma. Tapi dia mulai, sang ayah ini dengan menangis, dengan tangannya, dengan benda apapun dia mulai sisihkan batu-batu. Berapa lama dia
melakukan itu sampai tangannya berdarah dan hampir kram. Dikatakan 3 jam. Orang berkata, sudah Pak, percuma. Anak kita sudah mati bersama-sama dengan reruntuhan. 8 jam dia lakukan, 16 jam, 32 jam lebih sehari semalam. Saudara, dan 36 jam ia menggali. Tangannya menjadi kasar, energinya hilang. Tapi dia menolak untuk berhenti. Akhirnya setelah 36 jam yang menegangkan, dia mengangkat, menarik sebuah batu besar dan mendengar suara putranya. Dia memanggil nama putranya, Arman, Arman. Di Armenia. Dan sebuah suara menjawab dengan gemetar, ayah, ayah, ini aku. Kemudian anak itu menambahkan kata-kata yang tak ternilai. Sebelum saya melihat teman-temanku semua mati, saya memberitahu mereka, jangan khawatir. Jika ayahku masih hidup, maka ayah pasti akan menyelamatkan aku. Dan ketika ayah menyelamatkan aku, kamu juga akan diselamatkan, beberapa yang masih hidup. Saudara, karena ayah sudah berjanji, apapun yang terjadi ayah akan selalu ada untuk kamu. Alhasil, Arman diselamatkan, beberapa anak diselamatkan dalam kondisi yang sangat-sangat luka dan parah. Itulah kesetiaan seorang ayah. Demikianlah kesetiaan Kristus hari ini. Ada di antara saudara yang sedang mengalami apa? Ada di antara saudara yang sedang mengalami ketakutan. Ada di antara saudara yang mendengar khotbah ini sambil tertidur. Yang rasanya putus pengharapan, takut, kecewa, bertanya-tanya, bingung. Kasih Allah, kasih yang kekal. Dia adalah Allah yang mengasihi saudara dengan setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita mengingat kasih Tuhan. Bukan hanya kasih yang universal, bukan hanya kasih yang unconditional, tapi kasih yang setia dan yang luar biasa. Salib itu berbicara tentang kasih Allah. Yang keempat adalah kasih yang memperdamaikan kita dengan surga. Darah perjanjian inilah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Reconciling love. Kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, mendamaikan kita dengan surga. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 19 berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Haleluya. Hari ini biarlah kasih Kristus mengalir atas kita sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini apakah respons kita kepada Tuhan? Apakah hari ini kita mau membuka hati kita dan berkata terima kasih untuk pengampunan dari atas salib Kalvari. Terima kasih untuk penebusan dosa oleh darah kudus-Mu. Dan aku akan terus memperingati sampai Engkau datang kembali. Dan hari ini apakah saudara merasakan kasih Tuhan yang begitu hebat? Yang telah memperdamaikan saudara dengan Allah. Yang telah dengan setia mencari kita, menunggu kita. Hari ini adalah hari ucapan syukur. Jangan terus gelisah, jangan tawar hati. Badai boleh datang, tapi Kristus yang pernah menderita, Kristus yang pernah sengsara, Kristus yang pernah mati, Dia lakukan semua untuk saudara dan saya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh Rabahasya. Katakan terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, syukur bagimu. Haleluya. Mari angkat saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya
Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Jadi melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata, ya, saya mengasihi Tuhan Yesus, berarti ayat ini buat saudara. Saya percaya melalui semua yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambarnya. Melalui semua yang terjadi, juga mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Ingat bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Sekali lagi, bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan COVID-19. Bukan di tangan krisis ekonomi. Hari-hari ini lebih banyak orang-orang yang takut kepada hal-hal yang lain ketimbang takut kepada COVID-19 itu sendiri. Hal inilah yang dikehendaki oleh iblis. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan lebih banyak orang yang meninggal karena ketakutan ketimbang meninggal karena COVID-19 itu sendiri. Karena itu kita harus mengingat firman Tuhan yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti daripada ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan itu sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan.
sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang ini dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang Dia ajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Yang mengutuk kita. Yang mencaci maki kita. Tuhan Yesus berkata, jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua legojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalam Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus menderita. Karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat Tuhan Yesus. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan terus Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus dosa dari orang yang berdosa,
maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu, saya setiap hari selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, dan saudara menganggap itu biasa, saudara harus bertobat. Saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Aturku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya. Sia-sia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita.
tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Katakan amin. Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang dari segala manusia, tapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak di antara saudara orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Angkat tangan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka Dia memerintahkan kepada kita untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Mari, saya mau ajak saudara, kita bersama-sama menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Mari, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau, COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Mari kita berdoa agar nubuatan para nabi yang mengatakan pandemi COVID-19 akan selesai pada waktu Paskah. Hal itu akan digenapi. Hal itu akan terjadi. Katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta ketiga akan digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, itu terjadi. Kita akan melihat bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka di dalam pandemi COVID-19, Tuhan menyuruh kita memperkatakan Mazmur 91. Mari, saya ajak saudara, mari kita perkatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan mendudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Karena Tuhan Yesus hidup, Tuhan memberikan tema tahun 2020 sebagai tahun dimensi yang baru. Kita harus percaya bahwa setelah pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi berlalu, kita akan memasuki dimensi yang baru. Di mana apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, semuanya itu akan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia. Oh dia la bala 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 bala. Oh dia la la bala bala bala. Sembah, berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Oh dia la bakana mayara. Oh rana bala 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 bala. Oh Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus. Oh rala masikara la bala bala. Oh, rala bala bala, rala bala 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 bala, rala bala 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 bala. Oh, rala kana matakara, ya rala bala 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 bala. Oh, rala la 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 la. Oh, re bala 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 bala. Oh, rala bala bala bala. Oh, rala la la. Oh, rala la 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 la. Oh, re la la. Oh, Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Uri ala bala bala, uri ala bala bala bala, uri ala bala bala. Oh Yesus, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Uri ala bala bala, uri ala bala bala, uri ala bala bala. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa.
Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Kau Tuhan, Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, Engkau sembuhkan kami, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang sekarang Tuhan ungkapkan kepada saudara, langsung minta ampun. Ampuni Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Ampuni. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Mari saudara, angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Ucapkan syukur. Oh Tuhan, mengucap syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat kebaikan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh terima kasih. Mari nyanyikan lagu ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Tuhan, anak-anak-Mu diberkati, dikuatkan pada hari-hari ini Tuhan. Pada waktu pandemi COVID-19, krisis ekonomi, Tuhan berikan kekuatan buat anak-Mu, berkati mereka. Hamba sekarang memintakan kepadamu, mereka mungkin ada yang dalam keadaan ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang diperbuat. Mereka khawatir, dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atasmu saat ini. Ya Tuhan, bagi yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. COVID-19 aku perintahkan kau pergi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini mereka berada di rumah-rumah. Hamba-Mu tahu ini semua adalah rencana-Mu
untuk kami lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh dengan keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Semuanya akan selesai. Semua akan selesai. Dan anak-anak-Mu akan meningkat. Iman mereka, kerohanian mereka. Mereka menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Dan mereka semua akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Kami sedang memasuki Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Berkati anak-anak-Mu. Engkau cukupkan, malah berikan mereka hidup yang berkelimpahan di tengah-tengah resesi ekonomi saat ini. Berkat-Mu melimpah. Terima berkat Tuhan. Terima, terima, terima. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Awesome and power, there is none like you. Great is your name, great is your love, reign in majesty. I lift my hands, lift my voice, sing it loud and shout. You are the one, you are the one, Jesus, you're worthy of our praise. You are the way. You're worthy of our praise. You are the way. You are the truth. You are the light. You are my God. Strong and mighty, awesome in power. There is none like you. Great is your name. Great is your name. Great is your love. You reign in majesty, O God. I lift my hand. Jesus, you're worthy of our praise. You are the way, you are the truth. You are the light, you are my God. You are the one. Jesus, you're worthy of our praise. You are the way, you are the truth. You are the light, you are my God. I will worship you forevermore. I will worship you. I will worship you. I will worship you forevermore. I will worship you. I will worship you. Jesus, you're worthy of our praise. You are the way, you are the truth, you are the